Sabetan Arit di leher, pundak dan bahu Karyasih membuat perempuan ini tak berdaya. Namun Bima masih berusaha membabat perut Karyasih hingga ususnya terburai. Berkali-kali Karyasih menerima ancaman dari Bima. Meskipun sempat khawatir, Karyasih yakin Bima tak akan pernah tega mencelakainya. Bima semakin sering ancam ibu. Katanya dia mau bunuh aku. Nggak mungkin lah, Bu. Bu, beli bimbang sama si kakak. Tapi Pak, aku pernah dicekik. Pernah juga diacukin Arit. Dia nuduh aku melihara belerong yang suka ambil uang. Ini tidak bukti. Tidak ada bukti. Lebih baik, Ibu sekarang ke pasar. Uang. Udah siang. Ya? Ya udah Pak, aku berangkat. Hati-hati ya. Hampir setiap hari, Karyasih berbelanja kebutuhan warungnya di Pasar Klungkung. Dari desanya, ia biasa berjalan kaki menuruni bukit untuk sampai di jalan yang dilalui kendaraan umum. Sabetan Arit di leher, pundak dan bahu Karyasih membuat perempuan ini tak berdaya. Namun Bima masih berusaha membabat perut Karyasih hingga ususnya terburai. Kamu orang ini membuat keluarga saya hancur. Kalau bukan ini, saya bukan menderita seperti sekarang. Gitu maksud pikiran saya memang gitu. Semakin dekat, jarak 7 meter saya lihat matanya gini dah. Ini matanya. Jarak 3 meter semakin menatap, saya ambil Arit saya di belakang langsung pet 2 kali saya ingat di belakang. Nyungkur ke muka gini. Setelah melampiaskan dendamnya, Bima pergi ke Polsek Sideman, Kabupaten Karangasem untuk menyerahkan diri. Bertahun-tahun memendam dendam membuat Bima kalap. Inilah pengakuan Bima hingga ia tega menghabisi nyawa saudara iparnya sendiri. Kenangan yang dulu masa-masa terjadi itu terakhir itu tidak bisa dilupakan, Pak. Yang menghancurkan keluarga saya, hilangnya uang, misalnya istri meninggal, dia kaya, bahagia, orang lain jadi susah gitu. Itu dari bapak saya sudah, pokoknya dia tidak pernah ngomong, tidak pernah diam. Tuh, saya tidak tahu kan, dia bilang, ini dari korban ini berong itu neraka. Bagi Ayu, musibah ini adalah musibah tragis kedua dalam hidupnya. Setelah kehilangan sang ibu, kini Ayu harus merelakan kematian bibinya. Siapa pelakunya gitu, dibilang dah ayah saya, ayah Badro. Waktu itu saya syok, kaki saya lemas, badan saya lemas. Pokoknya saya tidur 1 hari, tak bangun-bangun, sekarang saya malu. Namun bagi Ketut, suami Karyasih, hukum harus tetap ditegakkan, meskipun yang dia tuntut adalah kakak sepupunya sendiri. Perih, sedih, sepertinya saya hampir-hampir membunuh diri sendiri. Tapi makanya dari hak-hak yang bersangkutan saya serahkan ini semua, mudah-mudahan dia dihukum seumur hidup. Kini Bima harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kematian Karyasih tidak membuat hidupnya bahagia, tapi justru menyeretnya ke jeruji besi penjara. Ya, untuk sementara pelaku kita jerat dengan pasal 338 KUHP ya, itu dengan merampas nyawa orang lain, tidak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Untuk motif kasus dengan mistik ya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang terjadi di Polres Karangasem, saya rasa ini yang pertama kali dengan motif bahwa Sedikitlah rasanya, sedikit sekali dibandingkan sama penyesalan saya di sini, sedikit lebih besar penyesalan dulu, masih gitu. Tuh.